masalah basul masal ini. Tolong Mas Anuye, ya, saya tengahkan mohon dibaca yang bukan nomor 316 atau 317, tapi mohon dibaca yang halaman 16. Ya. Yang halaman 16 Mas Uye, ini saya berbicara masalah tradisi kumpul-kumpul di kematian. Bukan tahlilan, saya tidak pernah menyinggung masalah tahlilan dulu. Ini masalah tradisi yang berkenaan dengan ahli mayit, yaitu masalah 3 hari 7 sampai seterusnya, yaitu makan-makan di ahli mayit. Tolong ya, jangan marah-marah, jangan gertak-gertak, enggak usah, kita santai saja, seorang santri harus adab ya. Apa itu ya, emang enak saja santai, ngerokok-ngerokok apa ngopi-ngopi gitu ya. Saya tanggapi, tolong dibuka lagi bukunya. Antum pasti gak punya, wong NO masih punya, kayak ya NO, jenengan ya NO. Ya, saya dulu masih dulu ya pernah menjadi pengurus NO, sampai sekarang saya masih Ansar, belum saya bubarkan. Yang nyuteng ini Mas Andis, ya, Percikan Imanes ini juga ketua Ansar, ketua Bahasa belum dibubarkan sampai sekarang. Kita sering ketemu, kita mau membenarkan atau mengingat kepada kawan-kawan masalah itu. Jadi kalau ada salahnya minta maaf, tapi undangan hati kita untuk menjelaskan masalah itu. Tolong ya dibaca halaman 16. Saya bacakan Mas Suni Uye ya, diperhatikan ini supaya nggak salah paham. Karena ngejlong aduh ini baru Pati ini, bukan sampai Jakarta. Jakarta yang dibaca itu bukan Pati, ini masih Pati ini ya. Keluarga mayit. Ya, persoalannya ke-12, tolong diperhatikan. Ini adalah Basul Masail yang dipimpin langsung oleh Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu yang ada di dulu di Kalimantan, yaitu di Banjarmasin. Ini Basul Masail di Banjarmasin ini. Ini didatangi langsung oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Yaitu keluarga ahli mayit menyediakan makanan kepada pentakziah. Tolong ini ya, halaman 16, saya ingat lagi, halaman 16 sampai 17. Bukan 316, mohon kalau baca itu yang urut. Ya. Apa soal? Ya, bagaimana hukumnya? Keluarga mayit menyediakan makanan untuk hidangan kepada mereka yang datang bertakziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya. Mohon dibaca ya, semak pasti ada bukunya itu. Dan maksud bersedekah untuk mayat tersebut. Apakah ini keluarga memperoleh pahala sedekah tersebut? Mohon diperhatikan jawabannya C. Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh. Monggo Mas Anuye diperhatikan ya. Saya coret dengan dengan tinta biru itu. Ini karena saya itu orang NU, saya kasihan sama teman-teman kalau ini dilakukan terus-menerus ya. Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau ketujuh itu hukumnya makruh. Jelas ya? Apabila harus dengan cara berkumpul-kumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu. Seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 sampai khol. Sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah itu. Ya, yang sedekahnya. Tapi yang dimaksudnya adalah hari-hari tertentu. Keterangan adalah dalam kitab I'anatul Thalibin. Di sini ada dalilnya, yaitu wa yukrahu li ahlil mayyit julusu li ta'ziyati wa sa'nu ta'am yujmi'unan nas alaihi lama rawa Ahmad bin Jarir bin Abdillah al-Bajali qala kunna na'udul istima ila ahli mayyit wa sun'an ta'am ba'da dafnihi minan niyahah I'anatul Thalibin. Ya, kitab Janais. Monggo disemak ini ya. Jadi saya berbicara masalah bukan masalah tahlilan dulu. Saya nggak pernah masalah mau tidak boleh tahlilan itu bukan. Ini yang saya singgul adalah masalah kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hari-harinya. Mas Uye Siji, Mas Sanuya Siji mengakui bahwa kalau ditentukan tidak boleh. Apa artinya makruh hukumnya? Mohon dianu ya, halaman 16 itu. Bagi keluarga mayit ikut duduk bersama orang-orang yang sengaja dihimpun untuk bertaziah membuatkan makanan bagi mereka. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad bin Jarir bin Abdillah al-Bajali yang berkata, kami menganggap berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit atau keluarga mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka setelah si mayit itu dikubur itu sebagian dari ratapan yang dilarang.
Mohon nggih. Ini dibaca Mas Sani Uye nggih. Jangan 316 Mas, nggih itu belum sampai ya. Ini hanya halaman 16 sampai 17 nanti bisa dibaca semua. Ngejlong sampean nggih. Ampun berburu-buru semangat gitu nggih. Ya kita santai saja nggih, semoga kita menjadi teman yang baik di dunia sampai di akhirat nanti nggih. Ya, jangan marah-marah, jangan duding-duding, wah enggak baik tuh, itu santri bukan begitu nggih. Santri ku yang enak, santai, gaul, mesem-mesem aja gitu nggih. Ini saya ulangi lagi deh, yang saya catat biru, kami menganggap berkumpul-kumpul di keluarga ahli mayit dengan menyuguhi makanan yang menyuguhi ahli mayit pada mereka setelah dikubur mayit itu sebagian ratapan Mas Soni yang dilarang. Yang berbicara siapa ini? Tolong dibaca lagi ya. Kitabnya nggih, sampean ya punya, saya juga punya. Iki menunjukkan nyun sewu Mas Aniuye nggih, santai mawon. Saya ini orang asli Pati nggih, omongannya nggih seperti ini nggih, grutal gatul. Karena kita memang ya apa itu dengan ada seperti ini, mohon maaf. Ini mau dibaca ya. Kitabnya sama, bukunya sama, tapi persoalannya Pendekar Joko Sembung nggih, urusannya agak nyambung. Sudah puas nih nggih. Tolong Mas Soni Uye ya dibaca lagi nih Sani Uye nggih. Bukan 316 itu masalah khol dan masalah apa itu masalah yang berkaitan dengan talqin. Itu nanti ada bahasan lagi nggih. Kalau kita berbeda enggak masalah Mas Sani Uye. Wong Imam 4 itu aja berbeda. Bahkan Mas Hafiz diselisih Imam Ahmad biasa. Imam Hanifah diselisih muridnya biasa. Enggak usah tegang nggih. Karena apa? Ini sudah jadi putusan. Sudah jadi putusan oleh Basul Masail yang dipimpin langsung Mbah Hasyim Asy'ari di Tebuireng, yaitu yang berada, yang Basul Masail ini dilaksanakan di Kalimantan, Banjarmasin, ini mutan seperti ini. Tolong dimengerti Mas Sanuye, buku ini diterbitkan setebal segini, hanya karena apa? Buku ini kelasnya kelas nasional, maka tebal seperti ini. Ini mohon dibaca lagi guys, Mas Sanuye. Ya, jangan menggebu-gebu seperti itu ya. Saya sudah tahu. Jadi santri apa itu tahun-tahunan ya sudah tahu yang kamu bicarakan saya sudah paham. Tapi tolong ya, jangan menggebu-gebu terus ya. Ini tolong baca lagi halaman 16 sampai 17 itu hal masalah yang berkenaan dengan ratapan mayit yaitu menyediakan makanan dengan hari-hari yang tertentu. Ini saya perhatikan lagi ya. Apa itu koreksi panjenengan nas itu yang dibawakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari di soal itu sudah tercantum di Anatolibin ya, Anatolibin juz 2 ya, juz 2 halaman 145. Kalau kamu antum di Facebook atau di channelnya itu membantah kami, alhamdulillah saya terima kasih. Kita orang mukmin harusnya itu memberi manfaat bagi kita semua. Kalau ada yang salah disalahkan, saya ya terima kasih. Lah ayat khenas yang dibacakan Mbah Hasyim Asy'ari ya ketika memutus masalah itu adalah ada di sini, yaitu di At-Thalibin halaman 145. Yaitu saya membawakan, karena saya membawakan masalah yang banyak, maka saya cuplek-cuplek untuk menerangkan bahwa acara 37 hari itu dilarang dalam syarek, bahkan Basul Masail pun melarang. Ya, mau dibaca saja guys, saya nggak usah baca capek nanti ya, terlalu panjang nanti ya. Itu dari Rawa Ahmad Jarir Ibnu Abdillah Al-Bajali berkata nggih, qala kunana itu istimewa itu dibaca, maka nas itu untuk dijadikan Basul Masail Mbah Hasyim Asy'ari, masalah-masalah yang berkaitan dengan takziah dan diberikan makanan oleh orang yang ditinggal itu hukumnya dilarang. Terus yang bawah yang antum kritiki nggih, naam niko yang kamu kritiki itu betul. Karena apa? Saya sambungkan dengan yang atas. Karena saya berbicara masalah yang berkaitan dengan berkumpul-kumpul dengan dibuatkan makanan. Saya sambung di bawah itu. Gitu Mas Anuye ya. Terima kasih uraiannya ya. Tapi saya klarifikasi, nggak usah tegang, nyantai aja, ngopi-ngopi aja, nggak masalah ya. Tapi saya sarankan kita memang harus begitu. Kita teman seakidah Islam. Nanti semoga kita akan berkumpul di surga nanti. Amin Allahumma amin. Niki yang pertama. Yang kedua Mas Anuye, kalau yang saya baca dulu ya di kajian ini, kalau panjenengan nggak punya bukunya, ini ada ya. Ini bukunya tipis tapi ringkasan dari Basul Masail Mbah Hasyim Asy'ari tadi. Kenapa ini untuk
ya untuk umum artinya untuk nasional, tapi ya ini untuk ranting. Ya. Ini untuk ranting. Kenapa? Ranting harus diberi buku ini untuk menyiarkan kepada masyarakat bahwa acara-acara seperti itu memang tidak diperbolehkan. Ini mohon ya, bukunya ini tebal, ini tipis. Lagi-lagi yang memimpin ya, lagi-lagi siapa ini ya? Yaitu Al-Fakir Abu Zain Ahmad Sahal Mahfud dari Kajen, dari desa kita sendiri ini. Ini adalah ulama kita Kajen. Saya tuh Pati, ini ya Pati Kajen. Ini ulama kita nih, ini ulama senior kita. Ini adalah orang alim, adalah Mbah Sahal Mahfud dari Kajen. Ini ulama kita dari desa kita sekitar 7 atau 8 kilo dari desa kita. Kita sering ngaji di situ. Mohon ya, kalau nggak ada bukunya mohon beli saja di toko ada nih. Ya, sama judulnya Masalah Kumpulan Diniyah dalam Muktamar Nahdlatul Ulama edisi ke-1 sampai ke-15. Pengurus besar Nahdlatul Ulama, penerbit CV Toha Putra Semarang. Ini saya kasih bocoran. Ya. Saya bacakan, ini malah lebih lengkap karena apa? Itu membahas masalah makan-makan. Ini juga seperti itu. Santai saja saya bacakan ya. Di sini yaitu halaman 63. Halamannya 63. Ada Arabnya, niki saya bacakan persoalan saja karena kita harus paham. Yaitu masalah yang berkaitan dengan makan-makan, yaitu 101 soal dalam kitab Mato Liudaqaiq ya, diterangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, roh orang-orang mukmin pada tiap-tiap malam Jumat, malam hari raya, hari Asyura atau malam Nisfu Sa'ban, hari itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata, ini ada masalah, biasanya gue pujian Mas Soni Uye gue pujian anak-anak di musola-musola itu saben malam Jumat nggih. Ali kubur mulai neng omah sampai terus ke sakit niku. Ini gimana ini? Datang di rumah dan berkata kepada anakku, belas kasihlah aku. Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dan dalam keadaan susah dan lama sekali. Para sahabat bertanya, apakah artinya minta belas kasihan ya Rasulullah? Rasulullah bersama menjawab, berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan santai saja Mas Soni, jangan tegang, dadanya dipetek, nafasnya diambil nafas panjang. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, bersedekah sesudah mengubur mayat itu pahalanya berlaku sampai 3 hari. Ini dan bersedekah dalam 3 hari itu pahalanya berlaku sampai 7 hari. Dan bersedekah pada hari ke-7 itu pahalanya berlaku sampai 40 hari. Bersedekah pada 40 hari itu pahalanya sampai berlaku sampai 100 hari. Dan dari 100 sampai setahun dan dari setahun sampai 1000 hari. Nah, ini cara wong desa kalau dijawab ini cocok ini. Oh, kalau begitu nolodina matang puluh nyewu ganjarannya berlipat ganda terus ya. Ini gimana nih? Jawab S soal, bolehkah hadis dan atsar tersebut digunakan untuk dalil yang memperbolehkan bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia pada hari-hari tertentu? Ini ada soal ya. Ada pertanyaan. Bolehlah hadis dan atsar tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan hukum sunnah bersedekah untuk arwah yang sudah mati? Apakah hadis dan atsar tersebut sahih atau dhaif atau maundhu? Nah, ini mesti Mas Andis tolong dicetakno nggih, di syuting yang cetok Mas Andis. Kersane kalau nggak punya bukunya ya kersane bisa membaca melihat ya. Karena anak muda matanya masih jelas ya. Kalau saya sudah pakai kacamata ini Mas Soni Uye. Terus J jawab, hadis dan asar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya atau maundhu. Ini Mas Soni Uye. Ini bukunya Mas yang saya jadikan pegangan. Saya NO, saya ke NO Ranting, saya nggak punya kiai dari MWC kecamatan. Kami sudah pernah berbicara sama kiai, gimana ini? Wah gimana Gi? Nanti kalau kita
aturkan kepada masyarakat kita gak dibenci. Itu Mas Ani ya. Mas Ani harus tahu ya, masalah ini sudah didebatkan oleh Ustadz Idrus Romli dan Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Firanda. Dia mengakui bahwa acara seperti itu memang tidak ada dalilnya. Tapi kalau ditinggal kita akan dibenci masyarakat. Itu dalilnya Ustadz Romli seperti itu. Kan kasihan itu. Terus saya teruskan. Dan tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Gimana nih Mas Soni? Ini bahasa masalah kita loh nih. Kalau kita mengaku orang NO, kita mengaku santri dari santri NO, monggo kita taati, kita taati keputusan Basul Masail ini. Saya tidak mengada-ngada Mas Soni, ya. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak ada punya niat untuk membela siapapun. Ini adalah Basul Masail kita sendiri, Basul Masail orang tua kita, kiai kita, ya. Dan tidak terdapat di kitab Mateu Daqaiq, hanya salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan asar tersebut tertulis dengan tangan pada Hasimi, sesuatu kitab yang akhirnya ditulis di kitab Mateu Daqaiq. Oleh karenanya, maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mateu Daqaiq, padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya. Dan kitab apakah Mateu Daqaiq itu? Jadi NU orang duwe kitab jenenge Mateu Daqaiq, tapi ditayangkan di situ, mulai itu diklarifikasi oleh Basul Mahfud di Basul Masailnya. Sini tidak ada, yang buku gede nggak ada ini. Tolong dibaca, ini tidak ada ini. Yang ada di sini, ya, karena ini orang desa, kita orang desa, maka ini harus ditayangkan, harus ditanyakan karena apa? Ini tegang di masyarakat, ya, viral di masyarakat, karena kalau tidak diputusi kita akan selalu dituduh terus. Ini tolong Mas Anuye, bukunya ini kalau nggak punya tolong, ini sudah tersebar di mana-mana. Ini untuk ranting ini untuk ranting, pegangan saya dulu, untuk saya bacakan, untuk saya klarifikasikan kepada masyarakat. Tapi dulu saya tidak berani, karena takut saya kehilangan masa, kehilangan santri, dan kehilangan pamor untuk menjadi kiai. Ini tolong Mas Sanuye ya, ini yang kamu baca ini. Tapi kamu pendekar Joko Sembung Mas Ani, urusannya nggak nyambung. Wong halamannya 16-17 kok dibaca yang 316, 317. Mau dibaca lagi, kalau kamu jendel menjadi orang NO, monggo kita taati, kita taati ini NO. Dua kita naruh buku ini, ini adalah judulan NO. Susah payah ulama NO, Basul Mahfud dan Basim Asy'ari memutuskan masalah itu kaitan dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ini sudah diputus seperti ini. Kamu jendel menjadi orang NU, monggo kita amalkan. Terus Mas Ani ini ada lagi saya tambahin biar mantap ini. Biar mantap ini ada bahasa masa dari NU ini, Basul Mahfud ini saya bacakan, ada tambah sedikit, ya, bukan menyimpang tapi biar jarang diperbicarakan. Apa itu? Yang tadinya yang atas tadi 1001 ini 100 Mas Ani. Apa itu? Bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan, ya, perayaan guna memperingati jin penjaga desa atau Mbah Reksa cara Jawane Mas Soni, untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar, seperti ketoprak, wayang, dangdutan. Itu kalau syarak itu mungkar itu. Entah kalau Mas Soni piyambak. Perayaan tersebut dinamakan sedekah bumi. Cetha monggo Mas Andis cetha perayaan yang dilakukan masyarakat di desa itu yang dinamakan sedekah bumi. Yang biasa dikerjakan penduduk desa kampung karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala. Karena dulu-dulu nenek moyang kita, bapak-bapak kita, nenek-nenek kita melaksanakan seperti itu. Bagaimana tanggapan Basul Masail NU? Monggo Mas Soni dengarkan Mbak Sani saya lupa terus, maaf karena belum ketemu orangnya. Apa jawaban J? Adat kebiasaan sedemikian itu hukumnya haram. Kelihatan Mas Andis Mana Mas Andis? Bawah Mas Andis. Hukumnya haram Mas Sani. Apa nasnya? Ini di atas ada Lama jal Islam sorot ta'awud billah ta'ala la bil jin. Kalau sudah datang Islam, jadilah Anda atau orang Islam itu berta'awud, minta tolong kepada Allah, jangan minta tolong kepada danyang.
Ini tambahan Mas Sanuye ya. Kalau Anda dan kawan-kawan NO, kita NO, kita masih senang NO, kita senang ngaji di ulama, masih sekarang. Saya masih ngaji di ulama-ulama NO sampai sekarang Mas Soni. Sana saya memang mau mengumpuli siapapun yang notabene dia Islam, Muhammadiyah atau Salafi, saya kumpuli semua. Semua adalah saudara kita, tapi kita harus menjelaskan yang benar. Ini mohon diperhatikan ya. Ini kalau antum punya, monggo beli bukunya seperti ini. Oke. Yang soal yang 100 dan 101, yang 100 membahas masalah sedekah bumi, yang kedua membahas masalah yang berkaitan dengan ritual kematian 3 hari, 7 hari, 40 sampai seterusnya. Mohon dianu nggih, bukunya ini. Jadi 2 kepunyaan kami, ini pegangan kami dulu pernah di Basul Masa, pernah di NU Ranting, saya pegang buku ini dan kiai kita di MBC Kecamatan, dan ini adalah pegangan kami juga. Ini adalah kelasnya nasional, harus kita pegangi. Karena kita NU, kita harus membawa buku NU. Terus Mas Soni, saya berikan tanggapan lagi ya, masalah sedekah bumi. Sewu ya. Ini ada buku dari Mbah Soleh Darat Semarang. Ini berkaitan dengan sedekah bumi. Karena sedekah bumi itu sudah diputusi Basul Masail, ini Mbah Soleh Darat Semarang juga menanggapi. Ada kitab Majmu' Syariah Kaifi Alil Awam Al-Had Muhammad Soleh bin Umar bin Asmaro bin Samaro, ini dari Semarang. Apa isinya? Mohon disemak Mas Soni nggih. Saya tuh orang NO Mas Sani, nggih jenengan yo orang NO. Ini tulisannya pegon. Karena apa? Mbah Soleh Darat Semarang adalah orang yang pertama itu membuat tulisan pegon seperti itu, diteruskan santri-santri sampai sekarang. Nuwun sewu ya. Ini halaman 23. Ini tulisan pegon Mas Sani Uye nggih. Saya bacakan. Lan wernane murtad kang kaping 3 iku bangsa penggawe lan penganggo. Jadi ini Mbah Soleh Darat Semarang mengatakan di kitabnya ini bahwa murtad yang ketiga, yang kedua 1 di atas ya, tidak saya bacakan, ya jujuk saya ini aja, yaitu orang yang berpakaian dan pekerjaannya. Apa itu? Kaya lamun sujud marang danyang markayangan. Melulu marang danyang markayangan. Saya ulang lagi, yaitu murtadnya orang yang nomor 3 yaitu bangsa penggawe lan penganggu. Kaya lamun sujud marang berhala utawa melulu marang danyang markayangan. Kelawan nyajeni panganan ana ing pawon-pawon utawa ana ing sawah-sawah, utawa ana ing endi-endi panggonan kang denyon ana jine. Nuli den sajeni supaya aweh manfaat utawa nulak madorot. Iku kabeh dadi kufur Masani. Ya, dadi kufur. Monggo dianu nggih, yang atas itu ya, kecil menjadi kufur. Mas Sanuye saya beritahu nggih, kalau tidak orang NU tidak bisa baca pegon. Orang Salafi, orang Muhammadiyah pun, saya beritahu, saya kumpul di mana-mana, kalau saya sugi kitab ini tidak bisa baca. Bacanya bisa tapi bergak-plegu. Jadi identik wong NU itu mesti kudu bisa baca, bisa maca tulisan pegon karena adalah tulisan kiai ini. Sudah jelas tadi nggih. Jadi murtadnya orang yaitu ketika dia berpendapat bahwa sajen-sajen itu yang disuguhkan di sawah-sawah atau di rumah-rumah atau di mana berada yang disinyalir ada jinnya dan disajeni. Kalau orang Islam melakukan seperti itu hukumnya kufur. Siapa yang berkata seperti itu adalah Mbah Soleh Darat Semarang, guru kita sendiri, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, gurunya Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah, dan guru Ibu kita Kartini. Terus kita baca lagi ya. Ini Mas Sanuye, kita buktikan bahwa saya adalah NU. Karena kita ini walaupun jelas seperti ini ya. Ini bukunya sampai murak-marik seperti ini ya, dimakan tikus ini karena sudah lama saya ngaji, walaupun jelek-jelek seperti ini katam dulu. Walaupun pegon seperti ini ya. Terus saya bacakan Mas Sani ya. Utawi kufure wong ahli padesan iku padha gawe sedekah bumi. Jadi kufur wong padesan itu, wong desa-desa itu membuat sedekah bumi. Hormat marang danyang desa kono.
iku haram. Siapa yang bilang? Mbah Soleh Darat Semarang. Kita garis bawahi nggih. Supaya ini ya guru kita ini saya pelajari ketika ngaji saya pelajari sama kiai ini. Bukan hanya membaca, saya pelajari dari kiai ini. Hukumnya haram. Balik lamun nekotaken oleh hormat marang danyang krana iku danyang ingkang ngreksa desa kene, langkang aweh manfaat desa kene. Lan kang mbaureksa sawah-sawah utawa liyane mongko lamun mengkono itikote mongko kufur. Ini perhatikan nggih, kitabe nggih. Saya hanya membaca ini Mas Sani Uye nggih. Saya hanya membaca, saya tidak bisa memutuskan, saya tidak bisa memonis. Ini ulama kita sendiri nggih yang bilang nggih. Yaitu kalau kita berkeyakinan seperti itu, kita akan menjadi kufur. Karena wajib atas mukalaf nekotaken setuhune makhluk kabeh, jin, manusa, setan, malaikat, iblis, lan kabeh khayawan. Iku apes ora bisa gawe apa-apa yen ora kelawan kodrat iradate Allah. Lamun jin, setan, danyang, monggo Mas Sani Uye nggih. Saya kok lupa terus nggih. Bisa gawe mandorot marang manusa yakti ora keliwatan. Manusa bakal dipateni kabeh krana manusa iku satrune setan lan iblis. Itu jin yang penjaga, dikatakan penjaga desa itu. Nah, maka dari itu okay, dari keterangan itu ini dari gurunya Mbah Hasyim Asy'ari ya mengatakan bahwa sedekah bumi hukumnya haram, bahkan membuat sajil hukumnya kufur. Ini dinukil di Basul Masail Mbah Hasyim Asy'ari dinukil dari Mbah Sahal Mahfud bahwa acara sedekah bumi hukumnya haram. Kalau antum nggih panjenengan kabeh niku kalau mau meyakini bahwa ini adalah guru kita, bahwa Basul Masail NU adalah buku kita semua yang harus kita taati. Ini ada orang tua kita, senior kita yang harus kita taati, maka kita harus mengamalkan seperti ini. Kalau kamu tidak mengamalkan, harus dipertanyakan keeoanmu. Terus yang bawah, sedekah wong iku ya kang lillah taala aja krana hormat danyang. Ini saya coret Mas Muni, ini penting. Sebab ketika kita ngaji dulu, kalau ada yang penting, saya coret-coret seperti ini. Saya urak-urak seperti ini. Karena kita adalah orang Jawa, orang Pati saya itu orang Pati. Ya. Ini termasuk apa itu dulu kata ngaji kitab ini walaupun background seperti ini, karena ini cukup. Ini dikaji di Kudus. Ya. Guru saya ngaji di Kudus, terus guru saya guru ini seperti ini kitabnya. Maka dari itu, Mas Sani Uye, ya. Alhamdulillah. Niki saya sudah tanggapi anu jenengan nggih santai mawon mboten usah duding-duding, mboten usah teriak-teriak, adabe wong santri nggih ngeten iki, santai, enak teman nggih. Mari ya kita berniat pada Allah Subhanahu wa taala kalau panjenengan menjadi NU yang sejati, saya NU sejati, ini keputusan Basul Masail ini adalah senior guru kita, guru Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng. Guru Mbah Dalan, guru Ibu Kertakartini bilang seperti ini dan diteruskan oleh Mbah Sahal Mahfud dalam dalam keputusannya kumpulan masalah diniyah, masalah agama mengatakan bahwa sedekah bumi hukumnya haram. Kita untung masih bertemu, kita orang Islam, kita adalah sahabat, kita adalah teman, kita harus saling mengingatkan. Terima kasih. Ini adalah hasil dari istiadat kami dan guru kami bahwa kitab-kitab ini mohon direalisasikan. Ini adalah hasil dari ngaji kami di muda kami itu hasilnya seperti ini. Jadi kalau yang di channel yang di kajian itu memang saya cuplik ya yang penting karena bukan kajian resmi, tapi kalau kita membahas masalah yang berkaitan dengan masyarakat mohonlah kalau jenengan dadi wong NU asli, kula ya wong NU asli, monggo keputusan Basul Masail kita taati. Ya. Tolong sekali lagi Mas Sanuye, tanggapannya, bantahannya terima kasih. Oke. Jadi terima kasih bantahannya, tapi pendekare Joko Sembung Mas Sani urusannya orang nyambung. Kula hanya membahas masalah tradisi ritual seperti itu. Karena apa? Tradisi 3 hari dan seterusnya itu walaupun hanya tradisi tapi dibelenggu atau disempati dengan tahlilan. Nah, acara saja sudah bermasalah, apalagi masalah
tahlilannya, jangan dicampur adukkan. Di Al-Baqarah ayat berapa itu, 40 berapa itu, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukkan barang yang hak ya dari Quran dan dengan yang batil. Ini batil, ini dari tradisi nenek moyang, tidak ada dasarnya. Wa taqtumul haqqa, jangan kamu simpen barang kebenaran itu Mas Anuye. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengerti. Jadi intinya karena dagangannya dagangan yang tidak benar, maka ketuduk nih. Maka dari itu sekali lagi Mas Soni, saya minta maaf orang tua ya seperti ini. Maka dari itu sekali lagi kita masih saudara, kita masih sahabat, jangan sampai dimasukkan dalam hati. Semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kita yang berkaitan dengan keagamaan, kita luruskan akidah-akidah teman-teman kita. Semoga kita menjadi orang Islam, menjadi orang Islam yang kafah, dan akhirnya kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sekian ya. Yang kedua nanti bahas masalah yang diajukan kepada kami, yaitu masalah tahlil. Ini nanti saya bahas insya Allah nanti dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa membedah dan akhirnya kita bisa memahami semuanya. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.